Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran kios yang menyebabkan pemiliknya terluka di kota Kendari, Sulawesi Tenggara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Megawati bisa segera terlaksana. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Sebuah mobil yang diduga mengangkut BBM di Lampung Selatan, Lampung terbakar. Akibatnya sopir beserta istrinya dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil angkutan umum terbakar di Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan. Api dengan cepat menghanguskan mobil jenis minibus ini. Satu unit mobil dan 7 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, menjelaskan kebakaran diduga akibat mobil tersebut membawa bahan bakar. Kebakaran tersebut akibat memuat bahan bakar atau BBM. Korban jiwa ada 2 orang, suami istri. Sekarang sudah kita antarkan ke rumah sakit. Kerugian kisaran 100 juta. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpangnya yang merupakan suami istri menjadi korban. Mereka mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Penetapan pimpinan DPR RI digelar dalam rapat paripurna usai pelantikan anggota DPR RI baru sore tadi. Sementara 4 wakil ketua DPR dijabat oleh Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Adis Kardir dari fraksi Golkar, Saan Mustopa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi PKB. Rapat paripurna penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029 ini berjalan mulus usai penetapan para pimpinan DPR yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kursi Ketua DPR diduduki fraksi dengan raihan kursi terbanyak di Pemilu Legislatif 2024, yaitu PDI Perjuangan. Sementara wakilnya diisi 4 fraksi pemenang kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Pileg 2024. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Pemirsa, pimpinan DPR RI periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan. 5 tokoh dari 5 partai peraih kursi terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024 menduduki kursi pimpinan wakil rakyat di Senayan. Berikut kami tampilkan kelima sosok pimpinan DPR RI yang akan menjabat selama 5 tahun. Duduk sebagai Ketua DPR RI adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan menjabat kedua kalinya sebagai Ketua DPR karena partainya meraih kursi terbanyak di DPR, yaitu 110 kursi. Berikutnya duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Partai Gerindra meraih total 86 kursi di DPR. Lalu ada Adis Kardir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Partai Golkar meraih suara terbanyak kedua di DPR yaitu 102 kursi. Selanjutnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yaitu Saan Mustopha, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem mendapat total 69 kursi di DPR. Dan terakhir adalah Cucun Ahmad Syamsurizal, juga sebagai Wakil Ketua DPR yang merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Tanfis PKB. PKB meraih 68 kursi di DPR RI. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat tersebut sempat diwarnai interupsi. Ganti warna, kertasnya jangan ini. Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya, DPD RI telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi, justru banyak anggota DPD RI yang interupsi. Diketahui rapat paripurna dipimpin oleh Larasati selaku DPD RI termuda dan Ismet Abdullah, anggota DPD tertua. Pimpinan, kalau bisa dikasih nama langsung pimpinan. Ganti warna, jangan ini. Dewan Perwakilan Daerah tengah menggelar pemilihan pimpinan DPD di gedung DPR MPR Jakarta dan kami langsung melihat seperti apa proses pemilihan di sana. Pemirsa, inilah pemilihan Ketua DPD RI yang tadi sempat terjadi hujan interupsi. Berbeda dengan pemilihan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI yang cenderung lebih lancar. Saat ini rapat masih berlangsung. Setelah sebelumnya disepakati bahwa unsur pimpinan DPD RI dipilih dalam sistem paket. Namun ternyata terjadi hujan interupsi. Interupsi demi interupsi langsung mewarnai menit-menit awal bahkan dalam rapat paripurna perdana DPD RI 2024-2029 yang gelar malam ini. Nah, interupsi ini sudah mencuat ketika rapat ini dipimpin oleh anggota DPD tertua Ismet Abdullah dan termuda Larasati Moriska. Tadi di menit-menit awal berlangsungnya pemilihan pimpinan DPD RI, salah satu anggota DPD mengajukan interupsi karena Larasati yang justru tampak memimpin rapat, bukan Ismet Abdullah sebagai yang tertua. Namun kemudian anggota DPD tertua Ismet Abdullah menjawab bahwa mereka sebenarnya telah bersepakat bahwa akan memimpin rapat secara bergantian. Dan pemirsa, total ada 148 dari 152 anggota DPD RI yang mengikuti rapat ini. Dan rapat dinyatakan memenuhi quorum. Larasati sempat menjelaskan bahwa bakal calon paket pimpinan harus mengantongi dukungan subwilayah dan menyinggung soal fakta yang harus ditandatangani.
Dan pemirsa, saat ini rapat paripurna pertama DPD RI periode 2024-2029 untuk memilih pimpinan DPD RI saat ini tengah diskors, dan iNews Prime akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami.